Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas UAS pada mata kuliah apresiasi prosa fiksi. Pada ulasan ini, saya akan menjelaskan inti cerita, kelebihan, kelemahan, serta karakteristik novel sebagai bahan ajar sastra. Sebelumnya, perkenalkan saya Indah Jubaida, kelas C Pendidikan Bahasa Indonesia dengan NPM 242121111115. Di sini saya akan mengulas novel yang berjudul Lakon yang ditulis kemudian karya Bode Rizwandi yang diterbitkan oleh Langgam Pustaka pada tahun 2024. Langsung saja ke apresiasi langsung. Novel Lakon yang ditulis kemudian mengisahkan tentang rumah adem ayem milik Magdalena, seorang mucikari yang menguasai kehidupan gelap para perempuan. Salah satunya adalah Yanti, yang terjebak dalam dunia malam karena tekanan ekonomi. Ia berusaha kabur tetapi tertangkap dan tewas mengenaskan setelah diburu oleh anjing Magdalena. Teman-temannya merasa sedih dan takut. Kang Firman, kekasih Yanti, datang menjemputnya meskipun tahu profesi Yanti. Namun tidak mengetahui nasib sebenarnya karena hanya diberitahu Yanti sudah pulang. Ia pun pulang tanpa tahu Yanti telah tiada. Cerita kemudian berlanjut pada Sukat, suruhan Magdalena yang sering menjebak wanita ke dunia malam. Namun kali ini ia jatuh cinta pada Dahlia. Setelah ditekan dan disiksa oleh Magdalena karena tidak mendapat pangsa untuk dibawa ke rumah Adam Ayem, Sukat membohongi Dahlia karena ia lebih memilih menyelamatkan hidupnya dan menyerahkan ke Magdalena. 48 tahun kemudian, Sukat datang menemui Dahlia, kemudian Dahlia membunuhnya sebagai balas dendam atas pengkhianatannya. Untuk apresiasi tidak langsungnya, yaitu sebelum menjadi novel, lakon yang ditulis kemudian merupakan naskah drama yang pernah dipertunjukkan oleh UKM Teater 28 Universitas Siliwangi dalam Tur Jawa Bali. Lalu pernah direview oleh Bunda Nita dalam portal Wacana Radar Tasikmalaya. Lakon yang ditulis kemudian merupakan adaptasi dari novel yang berjudul Hari Terakhir di Rumah Bordel. Wacana tentang perempuan, tentang posisi perempuan dan laki-laki dalam cerita tersebut berkaitan dengan konsep liar. Beauvoir pada tahun 2016 dalam pemikirannya tentang teori feminisme eksistensialis menjelaskan bahwa marginalisasi perempuan sebagai liar dalam kultur yang diciptakan laki-laki serta asumsi laki-laki sebagai subjek, sedangkan perempuan adalah objeknya. Kelebihan pada novel ini kuat dalam mengangkat isu sosial tentang eksploitasi dan ketidakadilan terhadap perempuan, disampaikan melalui tokoh yang realis dan emosional, gaya bahasanya lugas namun bermakna, serta mampu menghadirkan kritik sosial. Lalu kekurangan novel ini yaitu ada pada ketersediaan novel ini masih terbatas, tidak ada di aplikasi yang sering dijangkau oleh banyak orang terutama mahasiswa, sehingga jangkauan pembaca masih belum terlalu luas. Karakteristik sebagai bahan ajar. Novel ini cocok digunakan sebagai bahan ajar sastra karena memuat isu sosial yang relevan. Ceritanya mendorong siswa atau mahasiswa untuk berpikir kritis, berdiskusi, dan menganalisis teks melalui pendekatan sosiologi sastra atau feminisme. Dapat disimpulkan bahwa novel lakon yang ditulis kemudian karya Bode Rizwandi menghadirkan kritik sosial yang kuat tentang eksploitasi perempuan dan relasi kuasa dalam dunia pelacuran. Melalui alur cerita yang tragis dan tokoh-tokoh yang emosional, novel ini menyoroti ketidakadilan gender serta marginalisasi perempuan sebagai liar. Meskipun akses terhadap novel masih terbatas, karya ini memiliki nilai penting sebagai bahan ajar karena mampu mendorong pembaca berpikir kritis dan peka terhadap persoalan sosial dan kemanusiaan. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.